Pak Bustaman, tadi kita sudah mendengarkan cerita Anda tentang perjalanan hidup Anda yang pahit dan getir ya ketika kecil, ditinggal orang tua, berjuang dengan tingkat pendidikan hanya sampai kelas 2 SD ya. Anda jadi pedagang asongan, jadi pedagang pisang goreng, kenek, tukang cuci piring. Kemudian Anda tahun 70 itu merantau ke Jakarta. Ya. Kenapa Anda terpikirkan untuk berangkat ke Jakarta? Sementara Anda cuma, maaf, pengalamannya paling banter tukang cuci piring tadi, Ya. kelas 2 SD. Kok berani-beraninya Anda datang ke ibu kota yang katanya sekejam-kejamnya Ibu Tiri, lebih kejam ibu kota? Ya. Sebetulnya saya waktu itu mau ke Palembang saja. Dari Jambi ke Palembang. Jadi saya bicara sama istri, sama mertua. Jadi kata ibu mertua saya, tidak usah ke Palembang lah, ke Jakarta saja. Adik istri saya ada di Jakarta waktu itu. Kerja suaminya supir, sehingga saya tidak terbayang memang untuk ke Jakarta nih Pak Gandhi. Ada perasaan takut nggak waktu mau berangkat ke Jakarta? Enggak. Kita memang sudah biasa banting tulang ya, enggak ada rasa takut. Nggak ada takutnya? Enggak. Walaupun banyak cerita-cerita tentang kekejaman Jakarta, nggak takut? Ya, kita nekat sajalah. Nekat saja. Ya. Lalu kerja apa di Jakarta? Sampai di Jakarta kita kebetulan di tempat adik istri saya itu ada satu etalase yang dari kayu itu, ada kacanya. Saya jualan rokok, numpang di tempat praktek dokter di Jalan Matraman itu, Jalan Matraman Raya. Berapa lama Anda dagang rokok? Kurang lebih 2 bulan. Istri saya nyusul ke Jakarta sama anak. Apa Anda yakin bisa menghidupi anak dan istri dengan pekerjaan sebagai pedagang rokok? Ya, karena kita sudah terbiasa. Jadi harus berjuang. Sudah tahan banting ini ya? Iya. Nah, saya dengar pada tahun 1971 sempat ada kerusuhan ya di Matraman. Ya. Ada preman-preman yang mengganggu. Kemudian Anda terpaksa mengungsi ke Pejompongan. Betul. Jadi di situ kita sewa kios waktu itu hanya 25.000 per tahun. Nah, kita tinggal di situ, jualan di situ, tinggal di situ. Di ruangan yang sempit itu? Iya. Baik, terus bagaimana ceritanya sampai kemudian Anda menjadi pengusaha restoran? Nah, jadi rupanya kalau tadinya kita di kaki 5 di Matraman itu kan 24 jam kita di sana. Kalau isi saya siang, pagi sampai sore, saya kalau isi udah pulang, kita malam sampai pagi. Oh, jadi ini kios 24 jam? Ya. Anda dan istri bergantian? Ya. Hebat betul istri Anda, bukan Anda yang hebat ini kelihatannya. Coba yang istrinya Pak Bustaman boleh. Terima kasih Bu. Jadi Ibu ini juga ikut nunggu kios? Ya. Jadi anak saya itu besarnya di dalam kios itulah. Lalu modalnya dari mana Anda mulai, katanya saya dengar Anda mulai jualan makanan itu dari gerobak kecil juga ya? Di lapak berapa? 1x1? Jadi karena kan kita pindah ke Pejompongan ini. Iya. Jadi rupanya di Pejompongan ini ya tidak mencukupi lah untuk kehidupan sehari-hari. Jadi terpaksalah kita bagaimana nih, kita berunding lah kan berdua bagaimana Nemah kita kalau kita tunggu aja nih, ini menunggu habis aja lagi nih. Kalau jualan rokok itu nggak ada untungnya ya? Tidak menutup biaya harian lah. Terus? Jadi bagaimana kita untuk mencari tambahan. Waktu itu ada mau jual martabak manis. Kenapa nggak jadi? Karena kita tidak pengalaman, tidak mengerti. Ada kawan yang tahu, yang pandai gitu ya. Kita tunggu-tunggu dia, udah janji, tidak datang-datang. Udahlah kalau begitu kita jualan nasi aja lah, bilang sama istri kan. Jadi nggak jadi martabak gitu ya? Nggak jadi martabak. Untung kalau nggak sesukses ini Anda ya. Jadi masih ketemu di Pejompongan sama saya. Jadi semua itu betul-betul hikmah dari kejadian-kejadian itu kita ambil ya. Modal untuk bikin jualan atau jualan makanan?
Jadi ada tante, dia mau ikut juga untuk bapaknya, kita join lah gitu ya, sama datuk lah sama saya gitu, kakek ya. Dia punya uang 15.000 waktu itu untuk modal bikin bikin tempat jualan lah di kaki lima kan. Jadi udah kita putuskan untuk jualan nasi. Saya pergi ke Gunung Nilir cari tempat di kaki lima sana. Jadi tempat itu gerobak yang dari Matraman tadi saya bikin meja, diubah, dimodifikasi. Ya, kasih tarpal itu kan. Jadilah restoran. Ya begitulah. Jadi dari sana. Namanya apakah sudah sederhana atau belum? Sudah sederhana. Oh, jadi sejak itulah nama sederhana Anda pakai? Iya. Jadi waktu Jambi saya juga pernah bekerja di rumah makan sederhana. Gitu di Jambi. Jadi idenya datang dari sana. Iya, jadi karena kita jualan di kaki lima. Iya. Ya, kalau sederhana ini kayaknya cocok lah gitu ya. dengan namanya gitu. Maka saya bikin namanya sederhana. Sederhana. Ya. Oh, itu asal muasal nama itu ya. Iya. Tapi katanya sempat udah mulai laku tapi digusur sama Satpol PP. Ya, waktu itu bukan Satpol PP namanya. Oh, apa? Kamtib. Iya. Ya. Kamtib waktu itu. Itu digusur. Dibawa semuanya. Habis dong modal. Habis. Bagaimana bangkitnya? Nah, jadi setelah diangkut itu kemudian ditertibkan kembali. Diatur sama Pemda. Jadi itulah awal mula Anda mulai berdagang. Sukses itu dagang di situ. Alhamdulillah. Mulai situlah menanjaknya lah gitulah. Kemudian Anda pernah juga ditipu ya oleh pembantu yang membantu di rumah itu. Iya. Apa yang diambil? Pertama kali jualan hari pertama itu uang yang dapat hari itulah yang diambil sama dia. Jadi habis dong modal hari habis. Itu. Terus bagaimana bangkit lagi? Uang itu pun ngutang. Astaga. Hari pertama itu juga ngutang, beras ngutang di tetangga kan. Ya. Rupanya tetangga masih kasihan lah ya. Mau ngasih juga lagi kan. Ya, alhamdulillah lah. Jadi mudah-mudahan lah ini dengan diambil orang segini ini mudah-mudahan nanti Allah akan ganti yang berlipat ganda lah gitu. Iya. Kita ikhlas saja lah itu ya. Iya. Nah, Anda cuma sampai kelas 2 SD ya. Kemudian datang dari keluarga yang minta maaf dibilang miskin ya. Dengan pengalaman hidup yang macam-macam tadi. Jual pisang goreng, jagung rebus, kemudian kenek, cuci piring, potong karet. Pengerat karet ya. Itu juga pernah. Nyadap karet. Nyadap karet. Ya. Jadi hampir semua profesi yang susah-susah yang sedih-sedih pernah Anda lewati ya. Sekarang Anda jadi pengusaha sukses menurut versi orang-orang. Apa sih yang membuat Anda bisa sukses seperti sekarang? Boleh tahu nggak? Tadinya waktu saya di Jambi itu saya ngelihat orang yang sukses. Yang di sebelah saya jualan rokok ini kan. Sukses dia. Jadi dalam hati saya, ya Allah, kapan saya bisa seperti orang ini? Dalam hati saya gitu ya. Nah, jadi memang udah termotivasi saya di waktu itu. Suatu hari saya harus sukses seperti dia, begitu Insya Allah gitu kan. Anda udah tanamkan dalam hati dan pikiran Anda ya? Iya. Kalau boleh tahu, apa sih yang membedakan restoran Anda dengan rumah makan masakan Padang lainnya? Boleh tahu? Ya, yang jelas itulah Pak, namanya sederhana, yang berlogokan SA itu kita patenkan kan. Sudah dipaten. Sudah ada R-nya itu ya. Ada R-nya ya. Registrasi itu ya. Ngomong-ngomong, Anda tadi bilang ada yang milik sendiri, ada yang bermitra. Bermitra itu bekerja sama dengan pihak lain ya. Ya. Artinya kalau ada yang tertarik untuk bermitra masih boleh? Boleh, insya Allah. Apa syaratnya? Syaratnya ya modal lah. Iya. Ini pertanyaannya yang nggak bener ini. Pak Bustaman, banyak anak-anak di luar sana yang menonton dan juga di studio yang
gampang patah semangat. Baru satu kali jatuh, gagal, kemudian putus asa. Adakah pesan atau nasihat yang mungkin bisa Anda berikan kepada anak-anak muda terutama ya, atau kepada siapa saja yang menonton acara ini? Jadi memang untuk keberhasilan atau kesuksesan itu memang kita ya tidak seperti memberikan telapak tangan ya, memang dengan proses ya. Artinya proses itu memang kita harus mau bekerja keras. Modal utamanya adalah jujur, mau rajin, bekerja keras, ya, rajin, ya. Itu nasihat Anda bagi mereka yang mau berusaha dan sukses ya. Dan apapun pekerjaan, insya Allah kalau kita tekuni dengan sungguh-sungguh, ya, dengan bekerja keras, insya Allah bisa berhasil apapun. Apapun. Baik, Pak Bustaman, terima kasih sudah berbagi cerita di Kick Andy ya. Mudah-mudahan menginspirasi kami semua yang ada di sini dan penonton di rumah.